Atau ada yang bilang, kok Mbak R mau sih sama DJ Panda? Aku pun juga heran kenapa mau. Cocoknya sama pengusaha iya. Gue masih cowok atau cewek? Cowok. Oh cowok. Mirip dia lagi. Kalau mau tes DNA juga nggak apa-apa. Kita anggap cinta satu malam lah ya. Iya. Bahwasannya kalau misalkan anak ini udah lahir, aku udah gak ada urusan lagi gitu loh sama dia. Setelah itu si C ini ngasih uang. Emang sama-sama mau, lalu pas udah jadi mungkin si cowok ini emang minta buat dibuang gitu ya. Iya. Dan kamu gak mau. Kamu nggak berani. Klarifikasi part 2-nya udah launching nih. Di klarifikasi part 2 ini videonya lebih sedikit. Terus kelihatan banget kalimatnya tuh lebih terstruktur. Intinya di klarifikasi part 2 ini dia lebih ke minta maaf. Bahkan kalau diizinin dia bilang bakal mau minta maaf secara langsung sama Erika sama Ko Brevi. Gimana menurut kalian? Coba tulis di komentar. Si Mr. P ini kan gue bisa bilang dia adalah bukan orang yang pintar. Maaf ya, lo bukan orang pintar buat gue. Orang mungkin dulu akademisnya kurang atau apa. Menurut gue dia bodoh. Kenapa bodoh? Banyak tindakan-tindakan dia yang offside. Sampai singkat cerita tiba-tiba nongol di podcast. Tiba-tiba nongol di podcast ini rame banget. Ketika orang-orang itu mengarah ke saya, di hari yang sama itu saya sudah coba untuk chat Erika. R boleh telepon nggak? Saya mau klarifikasi. Tapi ini aku cukup klarifikasi ke kamu, nggak perlu klarifikasi ke sosmed. Aku tanya lagi, R bisa telepon nggak? Hingga saat ini itu tidak ada jawaban. Kemudian untuk masalah pengancaman, saya sebenarnya tidak tahu menahu tentang grup 19 orang tersebut. Sorry nih, bukan dibungkus, ngebungkus. Anjing. Saya itu ngebungkus. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah ini masuk ke segmen dari DJ Panda. Hilap aja Mbak R kemarin aslinya nyesel banget. Katanya seperti itu guys ya. Nah kita lihat berita dari DJ Panda yang tengil dan Mbak Erika ya. Waduh. Atau ada yang bilang, kok Mbak R mau sih sama DJ Panda? Aku pun juga heran kenapa mau. Cocoknya sama pengusaha iya. Ini pengusaha gitu. Aku belum nemu yang PC panjangnya tadi bilangnya. Kapan nge-DJ kok sampai gak ada job? Cancel. Beneran kan ya, sampai nggak ada job. Gak usah kebanyakan gaya ya, pamer saldo. Kamu tuh gara-gara netizen aja ya kan, disawer-sawer. Makanya sehari dapat 1 juta ya. Sawer-sawer. Kamu karirmu sama Mbak Erika beda kelas. Kamu dikenal sebagai disawer-sawer ya. Kalau Mbak Erika karirnya itu dengan film-film berkualitasnya, dia bertahan dan kamu gak guna ya. Waduh. Emang Di sana bentar, emang Erika filmnya apa aja sih? Aku nggak tahu film Erika apa aja. Bukti dari Erika Carlina kalau DJ Panda memang punya grup chat itu. Isi klarifikasi persis dengan isi grup chat yang mengarahkan seolah-olah Erika sengaja hamil menjebak Panda. Katanya seperti itu guys ya. Nah ini kita lihat ya. minum, teman Erika ada yang datang juga minum. Selesai dari Cubic kita lanjut karaokean. Di karaokean kita minum-minum. Pada saat itu sebenarnya saya sudah merasa mabuk karena saya sudah tidak pernah minum alkohol lagi. Sebenarnya saya tuh nggak doyan sama alkohol, saya udah berhenti minum. Setelah itu saya minum lagi. Iya, minum pasti mabuk banget. Lanjut lagi. Di sana tuh lanjut lagi ke Swill House kita minum lagi, lanjut lagi ke Su minum lagi sampai dari private room minum lagi karena aku udah mabuk banget. Kita diajak pulanglah ke kediaman Erika. Dibilang jangan pulang, kan mabuk di sini aja. Oke.
Waduh. Netizen Indonesia ini paling gampang menghujat seseorang kalau sudah ada kasus viral. Sebaliknya, paling cepat juga memuja-muja pihak lain. Sama seperti respon netizen ya terhadap kasus Erika ini. Sejak dia itu muncul di podcastnya si Dedi, waktu hujatan terhadap si Panda itu sudah nggak terkatakan lagi. Sampai Panda di blacklist di mana-mana kan. Sebaliknya, dukungan terhadap Erika itu sama puja-puji itu, waduh itu benar-benar si Erika itu sekarang seperti satu sosok yang dipuja-puja, didukung di mana-mana. Woman support woman katanya. By the way, aku dalam hal ini mendukung Erika dalam tanda kutip. Aku mendukung keputusannya untuk tidak melanjutkan pernikahan ketika dia tahu itu tidak bagus untuk kedepannya. Nah, aku mendukung di dalam hal itu ya. Tapi kalau soal dia tidak menggugurkan kandungan, ya aku tuh nggak bangga sama dia, enggak. Emang udah seharusnya itu adalah kesalahan dia ya. Dan kalian juga nggak usah terlalu berlebihan mendukung apalah. Kalian tahu kan, Erika itu queen of party, tiap hari ke pesta minum-minum. Kalian tahu lah, kalau udah minum-minum mabok, bagaimana keadaan di pesta itu, kalian sudah tahu lah ya. Jadi kalau seseorang yang tiap hari ke pesta hamil, itu udah memang pasti endingnya begitu. Jadi kalian itu nggak usah terlalu berlebihan juga gitu mendukung dia ya. Nanti jadi banyak orang, ya udahlah nanti tuh didukung netizen juga biarpun hamil di luar nikah gitu kan. Sebaliknya kalian juga nggak usah terlalu habis-habisan menghujat si Panda. Aku udah pernah bilang di video sebelumnya bahwa pada dasarnya si Panda ini bukan orang jahat coy. Dia hanya tidak dewasa. Karena dari awal kan dia itu memang bertanggung jawab. Yang memutuskan sepihak ini kan si Erika. Kalau sekarang kalian itu memuja-muja si Erika dan kemudian menghujat habis-habisan si Panda itu kan karena kalian itu memposisikan diri kalian itu sebagai si Erika dalam keadaan hamil, tidak menikah ya, memutuskan tidak menikah tapi diancam begitu ya. Dan kalian itu bisa merasakan. Tapi pernah nggak kalian itu mencoba posisi kalian itu sebagai Panda ya? Nih ya, bayangkan kalian itu sebagai si Panda. Kalian pacaran nih sama cewek ya, hamil lah tuh ya kan, karena pergaulan bebas gitu hamil. Nah, udah, tapi setelah itu si cewek ini udah kayak menghilang lah, putus komunikasi. Nah, beberapa bulan kemudian si cewek ini datang, aku hamil loh katanya. Ini kalian sebagai si Panda nggak ada nanya-nanya, jangan-jangan bukan sama aku, nggak gitu kan? Jangan-jangan bukan sama aku, selama beberapa bulan ini kita nggak komunikasi, siapa tahu sama cowok. Enggak, dia bilang ya udah kita menikah ya. Jadi artinya dari awal dia itu mau menikahi. Terus kemudian dia lapor ke orang tuanya mendukung juga, ya udah silakan. Tapi orang tuanya kasih tahu, tapi begini ya, si Panda ini udah punya anak loh, dulu juga dia pernah menghamili cewek, anaknya gitu kan. Si cewek ini bilang oke katanya ya kan. Kemudian disiapkanlah si Panda ini bikin cincin, kalian nih si Panda ya, kalian itu persiapkan cincin lah. Nah, terus persiapkan hal-hal lainnya. Dan dalam masa itu kalian itu berantem beberapa kali. Ya biasa lah itu, siapa yang nggak pernah berantem pacaran gitu kan. Nah, kemudian tiba-tiba si cewek ini tanpa mencoba mengajak kalian untuk ngomong dari hati ke hati, dia langsung memutuskan sendiri, saya nggak mau lagi melanjutkan pernikahan ini katanya. Coba kalau kalian si Panda yang dari awal nggak nolak, dari awal mau bertanggung jawab, tiba-tiba dikasih pernyataan seperti itu, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian akan merasa marah? Apakah kalian merasa tidak dianggap karena seenaknya diambil keputusan? Kalaupun ada pertengkaran, kenapa tidak didiskusikan? Apakah kalian merasa disepelekan? Hah? Coba apa yang kalian rasakan? Apakah itu yang mungkin membuat kalian sebagai si Panda ya, bayangkan kalian si Panda, itu yang membuat kalian itu merasa kayak marah besar, tapi kalian ego juga karena kalian belum dewasa, sehingga kemudian kalian itu jadi kayak ngancam-ngancam gitu, karena kalian tuh merasa nggak dianggap. Padahal apalagi dengan ucapan si Erika yang mengatakan kalau perlu anak ini nggak tahu siapa bapaknya, sementara kalian tuh merasa itu hak kalian. Saya sebagai ayahnya itu hak saya, kenapa kamu bilang bahwa anak itu nggak perlu tahu siapa bapaknya? Mungkin hal ini yang membuat si Panda merasa sakit hati sehingga dia sampai kayak ngancam-ngancam begitu di grup yang katanya di grup itu. Maksudku aku nggak bela si Panda cuy. Dalam hal ini aku tetap mendukung si Erika ya dalam keputusan yang tanda kutip tadi. Cuma maksudku kalian itu nggak usah terlalu menggebu-gebu menghujat orang, nggak usah pula terlalu menggebu-gebu memuja-muja orang coy. Ya. Ya, dalam kasusnya Erika dan DJ Panda ini, menurut aku kedua-duanya salah karena benar kata Ibu Mbak ini ya. Biasanya kalau orang sering party ya pada ujungnya seperti ini gitu ya, apalagi seorang DJ ya. Jadi kasusnya ini sebenarnya menurut aku ya, Erika ini pintar sekali. Pintar apa gimana guys? Pintar maksudnya gimana? Yaitu pintar ketika bayinya sudah mulai menginjak 9 bulan, kan otomatis akan melahirkan. Dan dia nggak mau image-nya dia rusak ketika tiba-tiba dia mempunyai seorang anak. Nanti kan ada hujatan tuh, daripada nanti dihujat akhirnya dia membongkar semua ya, dan biar dapat simpati dari netizen gitu ya, dari para fans, daripada nanti tiba-tiba dia membrojolkan, tiba-tiba mempunyai anak, kan orang wah kok tiba-tiba punya anak gitu kan, pasti banyak ya, dan nama dia bakal rusak. Jadi daripada kayak gitu dia ya lebih baik speak up seperti ini. Dan sebenarnya dia
menyelamatkan gitu karirnya dia supaya nggak hancur gitu ya. Makanya dia speak up seperti ini guys, menurut aku sih. Jadi kedua-duanya menurut aku salah, antara DJ Panda dan Erika ini ya, karena pergaulan yang bebas guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.